Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 2011020033 dari kelas 3 SPIB, dengan dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Minangkabau ialah Bapak Muhammad Nasir SSMA. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang ke-12 yang pokok pembahasannya mengenai pertumbuhan lembaga pendidikan Islam awal abad ke-20 yang akan saya jelaskan secara terperinci. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam awal abad ke-20, yaitu pada awal abad ke-20 di Sumatera Barat juga ditandai dengan periode yang penuh pergolakan sosial dan intelektual. Berpuluh-puluh buku polemik baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu mulai banyak diterbitkan, dan berbagai majalah, surat kabar yang ditawarkan hal-hal yang berupa pergolakan pemikiran dan aliran dalam pemahaman mazhab dalam syariat Islam. Mulai banyak bermunculan pengalaman dalam adat sesuai dengan panduan syariat Islam, mulai banyak bermunculan dan pengalaman dalam adat sesuai panduan syara. Agama Islam sangat ramai dibicarakan. Dalam hal ini, gerakan Islam modernis atau yang lebih dikenal sebagai kaum muda sangat besar perannya, yaitu ulama-ulama kaum muda mendapat pengaruh besar dari modernis Islam di Kairo, yaitu dengan tokoh yang bernama Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha, dan juga senior mereka yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Dan yang kedua ialah saya akan membahas tentang pendidikan tradisional pada abad ke-20, yaitu mempunyai lembaga, yaitu lembaga pendidikan Islam di Minangkabau pada abad ke-20, yaitu surau, masih tradisional dan sangat sederhana sekali dilaksanakan secara informal dalam rangka dakwah Islam atau menyiarkan syariat-syariat Islam melalui jalur dakwah. Ya, pendidikan dimulai dengan mempelajari abjad huruf Arab dan bacaan kitab suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian kitab-kitab lain seperti kitab fikih, yaitu seperti membahas tentang Toharah dan sebagainya. Kitab Nahu seperti membahas tentang bagaimana cara mengetahui membuat baris dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan Sorab, yaitu sama seperti halnya dengan Nahu, tidak ubahnya antara ibu dan ayah, itulah yang kedua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Dan tasawuf, yaitu ilmu pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ilmu pengetahuan umum sama sekali belum diajarkan di lembaga pendidikan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti namanya, pendidikan tradisional, jelas ilmu pengetahuan umum tidak ada dalam pendidikan tradisional ini. Usaha tidak terlepas dari konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas mengatur dan menjalani kehidupan secara baik. Menjalani kehidupan secara baik tentunya manusia secara umum dan murid di madrasah atau sekolah secara khusus membutuhkan arahan dalam mewujudkan dirinya dan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik pendidikan Islam tradisional dikaji dari segi sistem pendidikannya. Di antaranya orientasi pendidikan, melestarikan ajaran Islam, penguatan doktrin tauhid, terfokus pada pendidikan keilmuan Islam, pendidikan terpusat pada guru, sistem pembelajaran, dan yang terakhir ialah metode pengajaran. Dan di sini ada beberapa tokoh dalam pendidikan modern, dalam pendidikan tradisional, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya mengambil kedua tokoh ini. Dan tokoh ini bahwa seorang pendidik harus memiliki kemampuan dan karakteristik yang memadai untuk menjalankan tugasnya mendidik generasi, yaitu generasi seperti kita pada saat sekarang ini yang akan hidup bukan pada zamannya tetapi pada masa yang akan datang atau masa depan.
Dan artinya seorang pendidik tidak mesti puas dengan apa yang dimiliki saat sekarang ini. Perlu pengembangan yang terus-menerus dengan didasarkan pada keimanan dan ketakwaan serta hati yang suci dalam melaksanakan tugas mendidik. Begitu juga halnya dengan pandangan keduanya tentang anak-anak didik tidak jauh berbeda dengan pandangan keduanya terhadap pendidik. Ya. Dalam pandangan Kiai Hashim Asy'ari, aspek rohani dan etika anak didik sangat terlihat kental serta pembersihan hati menjadi kunci dalam utama yang harus dimiliki anak didik dalam menuntut ilmu. Ini menurut Kiai Hashim Asy'ari. Sementara dilihat dari pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengemukakan secara gamblang namun penegasan yang disampaikan berkaitan dengan pengklasifikasian tingkat kemampuan yang harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada mereka dengan penetapan tingkatan pada setiap jenjang pendidikan. Nah, di sini kedua saya akan membahas pendidikan modern pada abad ke-20, yaitu lembaga. Lembaga pada pendidikan modern ini, penjajahan yang membawa kerugian yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia di pelosok Nusantara juga mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan mereka. Pihak penjajah tidak menghiraukan sedikit pun masalah pendidikan rakyat Indonesia. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, pesantren, langgar dan rangkeng tidak dianggap perlu oleh penjajah, dan setiap gerak dan langkahnya dihalang-halangi dan dicurigai oleh mereka. Nah, di sini dalam pendidikan modern ada karakteristik yang menonjolkan bahwa ini merupakan pendidikan modern, yaitu pendidikan modern memiliki beberapa karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Ya, dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa akan ada perbedaan di antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Hal ini dikarenakan pendidikan modern jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman seperti yang kita rasakan hingga sampai saat sekarang ini. Dan pendidikan modern ini mempunyai tokoh yang melahirkan pendidikan modern ini ialah lahirnya gerakan pembaharuan modern pendidikan Islam, khususnya di Minangkabau, dipelopori oleh murid Syekh Ahmad Khatib, ulama Minangkabau yang sudah lama menetap di Mekah. Pengaruh pendidikan bangsa Belanda yang tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk maju, kurangnya pemahaman tentang pelajaran agama menyebabkan kaum muda lebih terdorong untuk melaksanakan pembaharuan terutama dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir ialah, atau yang ketiga dari pokok pembahasan saya ini ialah kontribusi pendidikan Minangkabau terhadap pergerakan nasional, yaitu kemajuan perempuan Minangkabau pada awal abad ke-20 dibentuk oleh pendidikan modern. Ya, pendidikan modern di sini sangat berpengaruh dalam kemajuan perempuan Minangkabau pada abad ke-20. Modernisasi pendidikan di Minangkabau membentuk sebuah kelompok baru dalam masyarakat Minangkabau, yaitu golongan perempuan terpelajar. Seperti kita kalau ingin terpelajar harus belajar dengan giat dan terus-menerus belajar agar kita menjadi seorang perempuan yang terpelajar. Dan para perempuan Minangkabau terpelajar ini mendapatkan wadah pada sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh negari. Ya, dalam sistem di Minangkabau di sini, khususnya di tempat saya ini, juga menggunakan nama suatu desa atau digunakan sebagai dengan nama nagari, yaitu organisasi Islam seperti Muhammadiyah, organisasi politik seperti Permi dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya mengenai materi ke-12 tentang pertumbuhan lembaga pendidikan Islam awal abad ke-20. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.